Mulai perekaman lagi. Status Anda, oke, status Anda diatur. Oke, jaringan yang mengganggu Anda berapa. Oke, ini sudah merekam. Tadi sudah saya rekam, hilang lagi, terekam lagi. Oke, ini udah oke ya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Tidak ya? Oke. Kalau tidak, kita lanjut ya. Bisa kita lanjut Bapak Ibu suaranya? Pak. Bisa Bapak. Oke ya, 57 Bisa. orang kita, ya, 57 orang kita lanjut. Sekarang Bapak Ibu kita lanjut ke materi ya. Kita lanjut ke materi membuat catatan kelas. Oke, di sini. Oke. Sini ya. Sekarang Bapak Ibu, kemarin kan Bapak Ibu semua sudah punya kelas ya. Bapak Ibu sudah punya kelas. Oke. Sekarang saya coba ya. Ini saya contohkan di akun saya. Oke, di akun saya sekarang saya coba membuat kelas baru. Nah, ini untuk menguji apa sih fungsi dari catatan kelas atau OneNote yang terintegrasi di kelas Microsoft Teams. Oke, sekarang saya buat dulu grup baru. Nah, ini. Oke, di sini ada saya buat kelas. Kelasnya saya buat belajar kelas notebook. Oke. Atau buku catatan. Atau garis semurung, buku. Ini aja lah. Belajar kelas notebook. Oke. Ya. Atau buku catatan kelas. Oke. Ini deskripsi boleh kita kosongkan atau kita isi. Oke. Ini nama kelasnya. Siswanya, oke. Saya belum memiliki siswa. Supaya ini enak kita enak kita lihat tampilan gurunya bagaimana, tampilan siswanya bagaimana. Saya coba masukkan akun siswa. Ini kan anggap ini adalah akun siswa. Di sini saya masukkan ini punya Bapak ini, Bapak Arisman. Oke. Saya masukkan di sini akunnya adalah Bapak Arisman. Oke, nih. Saya ketik Bapak ini gabung di kelas saya, kelas belajar OneNote. Oke. Saya tambahkan. Selesai, tutup. Oke, sudah. Otomatis nih ada pemberitahuan di sini kalau ada kelas baru. Oke, belajar kelas notebook. Sekarang di kelas belajar notebook, oke. Saya kembali lagi keluar. Mana tadi belajar? Oke, belajar kelas notebook. Di sini saya buka dulu kelasnya. Oke ya. Lalu tunggu dulu. Oke. Di reload dulu. Oke, kita tunggu dulu. Ini tayangan lagi, nggak usah. Oke, dah. Ini ada kelas baru. Ya. Kelas baru, saya rubah dulu pertama. Saya rubah dulu ikon kelasnya supaya lebih menarik. Kita cari gambar buku saja. Mana gambar buku ini? Gambar buku kita perbarui. Oke, sudah. Ini sudah ada gambar buku. Belajar kelas notebook. Sekarang kita fokus pada pada buku catatan kelas. Nah, ini ada buku catatan kelas namanya. Oke. Buku catatan kelas ini berfungsi untuk menggantikan peran buku. Jadi di sekolah modern itu tidak ada lagi buku siswa yang membawa buku tebal, guru yang menumpuk buku di atas mejanya. Apalagi di Aceh sekarang ada namanya program Bereh, di mana guru-guru dilarang menumpuk buku tinggi-tinggi, buku banyak-banyak di meja gurunya. Sehingga meja itu terlihat lebih rapi dan lebih bersih. Maka untuk menggantikan peran buku yang tebal itu, digunakanlah buku catatan kelas atau kelas notebook kalau dalam bahasa Inggrisnya. Bagaimana cara menggunakannya? Oke. Saya ulangi lagi ya Bapak Ibu, di sini ada postingan ya, postingan, ada file. Nah, kalau file itu untuk tempat guru dan siswa menyimpan file. Buku catatan kelas berfungsi untuk sebagai buku pegangan guru,
buku pegangan siswa, dan buku bersama. Oke, buku bersama juga nanti. Lalu ada tugas, lalu ada nilai, dan bisa juga kita tambahkan dengan aplikasi lain. Oke, jadi itu menu-menu utama dalam sebuah kelas. Sekarang kita fokus pada buku catatan kelas. Di sini ada katanya berikan siswa Anda ruang pribadi untuk catatan dan kanvas untuk berkolaborasi. Jadi peran buku catatan kelas ini ada nanti buku catatan khusus untuk siswa, ada buku catatan khusus untuk guru, ada buku catatan khusus untuk ditulis bersama. Mungkin di buku catatan tersebut kita suruh nanti anak-anak mengerjakan LKDP atau lembar penilaian peserta didik dengan cara berkolaborasi. Mungkin si A kerjakan soal nomor 1, si B kerjakan soal nomor 2, seperti itu. Untuk menggunakannya, pertama kita siapkan buku catatan kelas OneNote. Oke, kita klik ini. Sampai di sini paham Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Jadi di sini memang menu utama dari Microsoft Teams. Kita buat dulu buku catatan kelas. Ingat ya, catatan kelas. Oke. Di sini karena kita belum punya buku, kita buat saja buku kosong Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya catatan sebelumnya, tinggal diambil dari catatan yang sudah ada. Kalau belum, kita buat buku catatan kosong dulu. Anggap ini memang buku yang sesungguhnya. Nah, memang buku catatan. Oke, di sini ada pengaturan. Pertama, dijelaskan. Berikut ini yang akan Anda dapatkan di buku catatan belajar kelas notebook Anda. 1. Ada namanya ruang kolaborasi, di mana guru dapat mengedit konten. Jadi guru bisa mengedit, lalu siswa juga dapat mengedit. Jadi semua guru dan semua siswa bisa mengedit. Karena di sini adalah ruang kolaborasi. Artinya semua member atau semua peserta yang berada dalam kelas bisa mengisi konten tersebut. Ya, semua catatan tim disimpan di sini agar setiap orang dapat melihat semua saluran akan memiliki bagian ini. Jadi guru dan siswa bisa mengedit kalau itu adalah ruangan kolaborasi. Jadi nanti semuanya akan tampil itu. Mana yang ruang kolaborasi, mana yang konten, mana yang khusus guru, mana catatan siswa. Oke. Yang berikutnya, kategori berikutnya adalah pustaka konten. Oke. Pustaka konten ini diterbitkan khusus untuk siswa. Oke. Pustaka konten ini adalah buku catatan yang dibuat oleh guru. Nah, guru yang dapat mengedit pustaka konten. Sedangkan siswa cuma dapat melihat saja. Jadi guru bisa mengisi pustaka konten ini dengan modul-modul belajar. Jadi siswa cuma bisa melihat atau dengan materi-materi, siswa cuma bisa melihat saja. Nah, sedangkan guru dapat mengedit secara 100%. Beda dengan ruang kolaborasi, itu semua guru dan siswa dapat mengedit. Jadi lebih cocok ruang kolaborasi itu kita jadikan sebagai lembar kerja atau LKS-nya. Sedangkan pustaka konten itu berisi materi yang diberikan oleh guru kepada siswa. Lalu bagian khusus. Nah, ini kalau bagian khusus artinya cuma guru yang bisa mengedit konten dan cuma guru yang bisa melihat. Artinya siswa tidak bisa melihat buku catatan guru. Kalau dalam dunia nyatanya ini atau dalam ADM-nya ini adalah buku guru. Nah, bagian khusus guru. Jadi buku yang cuma dipegang oleh guru dan cuma dilihat oleh guru. Jadi siswa pun tidak bisa melihat buku guru. Berikutnya ada buku catatan siswa. Nah, inilah enaknya. Jadi guru tidak lagi menyuruh kamu catat bukunya harus buku tebal 40 atau tebal 100. Ya, jadi guru cuma memerintahkan siswa tolong kamu buat catatan. Catatannya berada di kelas notebook. Ya, ada di kelas notebooknya masing-masing. Artinya buku catatan siswa. Di mana guru juga dapat mengedit buku catatan. Contoh, catatan mereka salah, jadi guru bisa mengkoreksi. Dan guru dan siswa juga dapat mengedit. Nah, ini adalah ruang khusus untuk siswa, di mana dia nanti mengedit atau membuat catatan ini, nanti guru bisa melihat dan guru juga bisa mengedit apakah catatan ini sudah benar atau salah. Oke, seperti itu. Jadi ada 4 ruangan, ada ruang kolaborasi,
siswa bisa mengedit, guru juga. Pustaka konten, guru yang cuma bisa mengedit, siswa cuma bisa melihat. Khusus guru, cuma guru yang bisa ngedit, siswa tidak dapat melihat. Buku catatan siswa, guru dapat mengedit, siswa juga dapat mengedit. Inilah nanti yang kita fokuskan adalah buku catatan siswa. Contoh, saya sebagai guru nanti akan melihat buku catatan siswa saya. Apakah siswa ini membuat catatan atau tidak? Ya, apakah? Coba lihat. Nanti kita lihatnya tidak perlu panggil orangnya lagi. Cukup buka di buku catatan kelas kita, kita lihat nama anaknya, lalu kita lihat catatannya. Ternyata anak ini catatannya masih kosong. Artinya dia tidak mencatat sama sekali. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum lanjut? Halo Bapak Ibu? Apakah bisa mendengar suara saya? Lanjut, Pak Ipan. Oke ya. Dengar. Itu ya. Lanjut, Pak. Lanjut. Oke. Sudah? Kalau sudah, saya bisukan lagi. Mohon maaf Ibu, Bapak. Sekarang, oke ya. Sekarang saya lanjut. Ini kan sudah jelas, dijelaskan ada ruang kolaborasi, konten, khusus guru, dan catatan siswa. Sekarang kita klik berikutnya. Kita klik berikutnya. Oke. Di sini, ini yang muncul, oke. Bapak Ibu, Orang tetap mau yang ngomong ya, mau jadi foto. Boleh buka wajah. ya. Saya bisukan dulu Ibu. Kecuali mau bertanya. Oke, bisukan dulu. Sudah saya bisukan semua. Boleh Bapak Ibu hidupkan mic-nya kalau Bapak Ibu mau bertanya. Kalau tidak, dimatikan saja mikrofonnya. Oke, saya lanjut. Ini, oke, saya kembali ya. Ini ada buku catatan siswa. Ketika kita klik berikutnya, nanti kita akan diarahkan ke buku catatan siswa. Oke, kita ambil berikut. Nah, contoh, ini sudah muncul ya. Buku catatan belajar, notebook, kelas notebook. Ini adalah buku catatan milik siswa. Oke, sebenarnya ini bisa kita sesuaikan dengan mau kita bagaimana. Apakah buku itu, apakah untuk buku catatan atau buku latihan atau bagaimana? Ya, kalau Bapak Ibu mau anak-anak ini mencatat, ya, mencatat apa? Mencatat materi, contoh. Ini saya contohkan ya. Saya mau anak-anak itu mencatat materi setiap KD saya. Contoh, ini nama siswa. Nama siswa ini akan otomatis muncul sesuai dengan nama siswa. Oke. Contoh saya adalah seorang guru biologi. Saya mau anak saya setiap kali ada materi, dia punya catatan di buku catatannya. Contoh, catatan KD 3.1 atau materinya. Materinya adalah ruang lingkup biologi. Oke. Ruang lingkup biologi. Itu catatan. Nanti saya cek siswa saya apakah sudah punya catatan tentang materi ruang lingkup biologi. Kemudian yang kedua, saya juga minta sama anak-anak saya, ini kalau sama nggak mau ya, KD 3.2. Judulnya adalah tentang keanekaragaman hayati. Oke. Lalu KD 3.3. Saya mau anak saya ini sesuai dengan KD saya ya. 3.3 itu materinya tentang klasifikasi. Oke. Kemudian catatan yang keempat KD 3. Dia 5 KD ya. Oke. Untuk biologi 5 KD tentang virus. Oke. Catatan keempat 3.5 yang kelima ya. 3.5 itu KD protista. Oke. Oke, protista. Ini. Jadi nanti setiap siswa saya harus memiliki setidaknya ada catatannya pada materi ruang lingkup, keanekaragaman hayati, klasifikasi, virus, atau KD protista. Ini contoh. Kalau seandainya buku One Notebook ini kita arahkan untuk siswa mencatat materi. Apakah catat materinya walaupun cuma copy paste, nggak apa-apa. Oke. Kalau sudah, artinya nanti setiap siswa punya buku catatan kosong ini, nanti mereka harus mengisi.
sekurang-kurangnya mereka harus punya sedikit catatan tentang materi yang kita akan pelajari. Oke. Setelah selesai, saya lanjut, kita buat. Kita buat. Sudah. Nah, ini yang agak lama. Kenapa? Kalau seandainya Bapak Ibu punya 10 siswa, maka setiap siswa itu akan dibuatkan buku catatan sesuai judul yang kita buat tadi. Ya. Sebagian orang saya lihat ada yang membuat cuma ini buku catatan, ini buku latihan. Kalau catatan digunakan untuk membuat buku catatan. Di mana buku catatan itu berisi semua materi. Atau buku latihan nanti berisi tentang tugas-tugas. Saya pikir kalau kita buat buku latihan itu kesannya agak mubazir. Kenapa? Karena latihan nanti bisa kita buat di penugasan saja. Oke. Ini sudah selesai Bapak Ibu? Sudah selesai buku catatan? Oke. Untuk melihat tampilannya semua, di sini ada icon, ada buku yang tersusun, 2 tegak, 1 miring. Oke, kita pilih navigasi ini. Oke, di sini ada selamat datang di buku catatan kelas. Ini adalah cover. Anggap ya, cover buku catatan kelas. Buku catatan kelas OneNote adalah buku digital bagi seluruh anggota kelas untuk menyimpan teks, gambar, catatan yang ditulis dengan tangan, lampiran atau tautan, suara, video, dan lainnya. Buku catatan ini dibagi menjadi 3 bagian. Ada catatan siswa. Catatan siswa itu artinya memang punyanya siswa, ruangnya siswa. Lalu catatan konten, pustaka konten artinya ini adalah ruang bagi guru untuk membagikan modul-modulnya atau materinya. Lalu yang bisa mengedit ruang pustaka konten cuma guru. Siswa cuma bisa melihat. Lalu ada namanya ruang kolaborasi di mana guru dan siswa bisa mengedit secara bersama. Oke, ini dijelaskan di sini. Oke, selamat datang. Ini adalah halaman depannya. Di bawahnya ada FAQ. Oke, ini tanya jawab. Oke, tanya jawab di sini. Ini boleh kita hapus saja nanti. Silakan. Ini defaultnya ya, tampilan penjelasan. Oke, di sini ada menu-menu Bapak Ibu. Pertama ada menu selamat datang, yang kita baca nih. Dalam selamat datang ini ada 2 lagi, ada 2 lagi bagian, selamat datang dan FAQ-nya. Kemudian di bawahnya ada nih, ada namanya kolaborasi space. Inilah yang bisa nanti, ini bisa diedit sama guru dan juga bisa diedit oleh siswa. Ini bisa kita hapus Bapak Ibu. Jadi saya bisa hapus, nanti juga siswa juga bisa hapus. Dan alangkah lebih bagusnya ini kita jadikan sebagai LKS atau LKDP-nya, LKPD-nya. Kemudian ini ada guru saja. Kalau guru saja, ini adalah ruang bagi guru, ya, untuk mulai menggunakan grup khusus guru. Artinya catatan ini cuma bisa dilihat oleh si guru. Contoh, saya buat aja catatan pribadi di guru. Jadi yang saya ketik di dalam ini cuma bisa saya yang lihat. Tidak ada satupun siswa yang bisa melihat kecuali saya sendiri. Oke, sebagai guru. Lalu di bawahnya, ini ada namanya pustaka konten. Pustaka konten ini adalah di mana, contoh, saya akan memberikan modul kepada siswa. Karena saya punya 5 KD di semester 1, saya akan membuat materi per KD. Contoh, ini saya buat saja, saya ganti namanya. Mana ya namanya, halaman baru. Oke, tampilkan versi. Oke, saya ganti. KD 3.1 materi ruang lingkup biologi. Jadi ini isinya nanti materi-materi tentang biologi. Materi-materi tentang biologi sesuai dengan mata pelajaran saya. Oke. Lalu saya juga bisa menambahkan, saya tambahkan, halaman baru. Ini KD 3.2. Oke, kita buat namanya KD 3.2. Materinya keanekaragaman hayati. Oke. Jadi saya sudah punya, karena pustaka konten ini adalah bagian yang bisa saya buat dan bisa dilihat oleh siswa, tetapi siswa tidak bisa
mengeditnya. Oke. 31, 32, dan seterusnya. Oke. Ya. Kemudian ini contoh pustaka konten ya. Jadi kita bisa isi sebanyak mungkin materi yang pelajaran kita. Kemudian yang ketiga ini adalah buku catatan siswa. Kita lihat, ini ada buku catatan siswa. Saya lihat di sini siswa saya bernama Arismen Rahmat Yunis. Ini buku catatannya. Materi pertama, ternyata Arismen tidak punya catatan. Catatannya kosong. Dia punya buku. Untuk materi ini, bukunya kosong. Artinya anak kita tidak menulis. Oke. Saya contoh, saya masuk sekarang, saya coba masuk ke akun anak saya, Bapak Arismen. Oke. Ini akunnya. Mana tadi? Ini. Oke. Sekarang ini siswa dengan akun Bapak Arismen. Dia membuka buku catatan dia. Oke. Sekarang ini akun siswa ya. Akun siswa. Oke. Jadi di siswa, pertama dia bisa melihat. Oke. Ini. Oke, kita tunggu dulu. Oke. Nah, ini tampilnya sama. Jadi siswa bisa melihat pertama. Oke. Dia bisa melihat selamat datang itu. Nah, jadi selamat datang tadi bisa kita rubah. Mungkin selamat datang kita buat cover dari buku catatan kelas kita. Buku catatan kelas kelas berapa? Mungkin kelas 10, 11, atau 12. Lalu di sini ada kolaborasi space. Artinya ini siswa bisa mengedit. Ini siswa bisa mengedit. Dia bisa mengedit ruang kolaborasi. Saya bisa mengedit. Oke, saya bisa mengedit ini. Oke. Jadi siswa bisa mengedit ruangan kolaborasi ini. Jadi semua siswa bisa mengedit. Jadi memudahkan siswa nanti bekerja sama dalam mengedit suatu materi. Kemudian di bawahnya ada pustaka konten. Ini yang saya bilang tadi. Pustaka konten. Siswa cuma bisa melihat saja. Dia tidak bisa mengedit. Jadi guru memberikan materi di sini, dia cuma membaca atau melihat. Karena ini memang defaultnya hanya bisa dibaca oleh siswa. Jadi ini adalah wewenang guru untuk merubah. Siswa cuma bisa melihat saja atau menonton saja. Oke, kemudian di sini adalah ruang bagi siswa untuk membuat buku catatannya. Contoh, oke, buku catatannya tadi ini nggak teratur ya. Oke, coba kita geser. Bisa kita geser atau tidak? Kalau tidak, ini kita geser dulu. Nah, oke, coba kita naik ke atas. Bisa ya? Oke. Padahal tadi di apanya sudah kita buat secara teratur. Oke. Ini juga ya. Ini di admin. Ruang lingkup biologi. Oke, kita atur ya posisinya. Kita rapikan. Ini bisa digeser-geser. Buku catatannya. Oke. Sehingga lebih rapi kelihatannya sesuai dengan urutannya. Oke. Kita balik lagi. Bentar. Oke, buku catatan siswa, bukan buku catatan kelas. Kita lihat lagi. Oke, di sini buku catatan Arismen Rahmat Unit. Oke, udah. Di sini sudah oke ya, masih berantakan. Oke. Pertama kita buka nih. Anggap saya seorang siswa, saya buka buku catatan saya 3.1. Contohnya tadi materinya adalah ruang lingkup biologi. Jadi buku catatannya tidak menulis, tetapi tidak menulis seperti dengan pulpen, tetapi dengan digital seperti ini. Contoh siswa membuat buku ruang lingkup biologi. Ini judul. Lalu isinya siswa saya membuat contoh biologi adalah, ini contoh adalah ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Oke. Nah, ini catatannya. Lalu ya, cabang biologi. Cabang-cabang biologi mungkin dibuat sama siswanya, ada ya, satu mungkin ada taksonomi, genetika. Oke. Ini sama dengan pengetikan yang ada di Microsoft Word. Genetika, anestesi, zoologi, botani. Ini adalah catatan siswa. Lalu seandainya siswa mau menambahkan gambar, sama caranya dengan Microsoft Word ataupun
editor-editor pengetikan teks, tinggal disisipkan saja gambar, apakah dari file atau kamera atau online. Kita ambil dari file saja, kita pilih gambar yang kita maksud. Oke, contoh gambarnya ini. Oke, gambarnya ini. Kita sisipkan. Oke. Nah, jadi bisa kita atur. Ini adalah buku catatan dari siswa saya. Oke. Muncul. Jadi ini memasukkan tabel, memasukkan file, memasukkan gambar, tautan, audio. Malah di sini siswa dapat menyimpan catatan mereka dalam bentuk audio, video, ataupun yang lain. Jadi contoh mereka mau membuat rekaman. Jadi rekaman suara dijadikan sebagai catatan dan mereka entry ke buku catatan, memasukkan simbol, matematika dan lain-lain. Oke. Stiker. Oke, ini contoh-contohnya. Sudah. Lalu setelah mereka selesai, mereka tinggal mengisi ke materi-materi yang lainnya. Oke. Ini ada buku yang lain. Oke. Ketika ini sudah selesai dicatat, jadi guru bisa langsung melihat catatan siswa. Oke. Sekarang saya sebagai guru, saya akan melihat catatan siswa saya tadi. Nama siswa saya adalah, oke. Saya buka dulu akun guru. Ini akun guru ya, akun guru. Kemudian saya mau lihat apakah siswa saya punya catatan. Lalu kita lihat ya, oke. Saya buka lagi kemari. Oke, ini tadi KD 3.1. Saya mau lihat, mau baca apakah Arisman dia membuat catatan. Oke, ini sudah ada. Jadi siswa saya dengan nama Arisman sudah punya catatan. Jadi dia ada catatan, apakah catatan berbentuk teks, ataupun gambar, audio, ataupun yang lain. Malah video. Contoh, dia mau punya dia membuat catatan tetapi dalam bentuk video YouTube. Bisa. Oke. Caranya gampang Bapak Ibu. Contoh, saya kembali ke akun siswa. Ini siswa saya dengan nama Arisman. Ini teks sudah ada, gambar sudah ada. Lalu dia mau masukkan video YouTube. Oke. Dia mengakses YouTube. Oke, kita buka YouTube. YouTube. Oke, youtube.com. Oke. Oke, dia mencari materi tentang ruang, ruang lingkup biologi. Oke, kelas 10. Oke, ini materinya. Anggap ini adalah apa? Oke, ini soal ruang lingkup biologi. Ini ada video. Siswa saya atas nama Arisman mau menjadikan video ini sebagai lampiran atau buku catatannya. Dia cukup. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Oke, ini iklan ya, biar aja. Oke, dia cukup mengcopy URL atau link yang berada pada alamat di browsernya ini, di copy lalu dia masuk ke buku catatan. Contoh dia mau masukkan ini, tinggal di paste. Oke, atau coba kontrol tempel. Oke, pertama kita coba paste pakai mouse, klik kanan, tempel. Oke, apa yang terjadi? Browser Anda tidak dapat mengakses clipboard. Jadi gunakan pintasan berikut. Untuk menempel cukup kita gunakan Ctrl V. Oke, Ctrl V. Jadi kita Ctrl V, paste. Oke, otomatis. Oke, yang dimasukkan ini nanti akan keluar. Oke, kita tunggu dulu. Sebentar, coba kita cek dulu di sini. Masukin Valorant. Tiap kali kita lihat cermin, Oke, ya. bawaannya pasti pengen ngaca. Ngetek RAM. Oke, kita ulangi lagi. Ini kita hapus saja. Delete. Oke. Otomatis seharusnya ini akan muncul apa ya? Ini
akan muncul thumbnail dari video kita. Jadi kalau bisa kita jadikan video ini adalah sebagai catatan. Jadi video di YouTube bisa juga kita entry sebagai catatan. Ini gambar, ini video. Atau boleh juga Bapak Ibu langsung sisipkan videonya. Atau sisipkan melalui file gambar dari kamera. Seperti itu. Oke, kira-kira untuk buku catatan, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Apakah sudah jelas tentang buku catatan? Silakan Bapak Ibu, saya kembali dulu. Ya, buku catatan kelas OneNote. Oke, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada pertanyaan atau tidak paham sama sekali atau sudah paham sekali seperti itu. Jadi ada kemungkinan tanya Pak Irfan. Ya, silakan Bapak Ruslansah. Silakan Bapak. Ya, ini tadi untuk yang catatan kelas siswa itu untuk menambahnya Pak. Saya masih kurang paham. Karena tadi baru satu Pak ya. Akunnya Pak Arismen tuh ya. Ya. Untuk sebagai siswa Pak ya. Nah, untuk menambah siswa lagi gitu nah Pak. Oke, contoh sini Pak. Oke ya. Oke, terima kasih Pak. Ini saya punya kelas tadi ya, kelas. Mohon maaf Pak, bentar ya. Oke. Saya kelola dulu, bentar ya. Saya masuk dulu ke. Ini sedikit hang, kita tutup dulu. Maaf, kita tutup dulu YouTube-nya. Ini yang Bapak maksud adalah menambah di mana Pak? Menambah di siswanya. Ya, di siswanya Pak. Oke, sekarang saya coba. Email Bapak apa Bapak? Ruslan Aceh ini ya. Ya, Ruslan Oke Aceh. ya, Ruslansah saya tambah. Ketika saya menambahkan Bapak, maka di akun guru saya Bapak, di akun guru ya. Di akun guru, otomatis nama Bapak juga masuk ke daftar buku kelas saya. Oke. Jadi di sini, coba saya lihat dulu. Oke, saya keluar dulu. Oke, postingan saya tadi siswa saya udah kelola tim. Anggota saya ada 2 orang. Oke. Sudah ada Bapak Arismen dan Bapak Ruslansah. Bapak sudah online ya? Coba Bapak sekarang buka buku catatan kelasnya. Apakah sudah ada materi tersebut? Coba dites Bapak. Oke, tugas, buku catatan. Oke. Sekarang saya coba keluar dulu. Oke. Konten. Oke. Karena sepertinya di sini nama Bapak nggak muncul ya. Ya, tidak ada Pak. Saya cek tidak ada. Oke. Jadi gini Pak, kalau kita ambil kesimpulannya ya, ketika saya tambahkan Bapak setelah saya membuat buku catatan, nama Bapak tidak ada di sini. Kenapa? Buku catatannya sudah saya buat sebelum Bapak ada di sini. Oke. Paham ya Pak? Kenapa tidak ada? Kenapa? Buku catatan sudah dibuat sebelum ternyata siswanya belum ada di sana. Jadi ketika kita memilih di awal tadi, oke, anggaplah ini coba kita hapus dulu. Oke. Saya hapus dulu ini buku catatannya. Oke. Karena sewaktu pembuatan awal ini coba ini lagi hang ya, Pak. Mohon maaf. Ya, berarti pas pembuatan di awal harus siswanya harus dimasukkan Ya, semua oke. tuh, Pak, Artinya ya? siswanya harus masuk semua. Nah, Oh, sama iya, juga iya. kejadiannya seperti tugas. Banyak siswa itu yang tidak mendapatkan tugas. Kenapa?
duluan tugasnya dibuat daripada dia masuk. Sama juga kayak halnya di sekolah Bapak. Tugas sudah kita berikan kepada siswa, ternyata ada siswa baru. Otomatis siswa baru itu tidak tahu kalau sebelumnya sudah ada tugas. Jadi alangkah lebih baiknya sebelum kita membuat sebuah kegiatan di dalam kelas kita pastikan dulu semua siswa kita berada di dalam kelas. Karena ketika kita membuat kelas buku catatan tadi, otomatis semua siswa yang sudah ada itu mendapatkan buku catatan sesuai dengan tema ataupun kategori buku catatan yang kita buat otomatis. Karena kalau saya lihat di sini Bapak, oke ya. Sekarang saya buka ini. Saya buka akun saya Bapak, nggak usah Bapak Arisman. Ini akun apa ya? Akun diseminasi. Nah, ini akun diseminasi. Saya buka buku catatan. Ya. Saya buka buku catatan karena semalam saya sudah membuatkan buku catatan dengan catatan seluruh siswa saya sudah bergabung di sana. Nah, di sini boleh Bapak lihat, seluruh siswa saya sudah ada buku catatannya. Nah, buku catatannya apa saja? Contoh Bapak Ruslan nih. Bapak Ruslan, saya lihat buku catatannya R ya, R mana? Bapak Ruslan. Di sini ada R, oke banyak sekali nih, harus RU. Nah, nih Bapak Ruslan sah. Nah, saya bisa ngintip. Saya coba lihat dulu. Oke, ternyata Bapak Ruslan belum membuat buku catatan. Artinya catatannya masih kosong. Untuk catatan dengan judul topik Microsoft Teams belum ada. Nanti kalau seandainya Bapak membuat tugas, saya bisa lihat tugas Bapak di OneNote ini. Apakah di halaman ini atau halaman baru. Seperti itu. Oke. Ini juga tentang MEC, Microsoft Education Center. Jadi ini kosong. Oke, ini saya contohkan. Oke, saya contohkan dulu ya. Saya contohkan siapa ya? Bapak Arisman. Ini kan mana ya Bapak Arisman tadi? Arisman A ya. Karena ini sudah terhubung ya dengan akun Bapak Arisman pada browser lain. Ini ada Bapak Arisman. Oke, ini Bapak Arisman Rahmat Yunis. Dia di sini punya 4 buku catatan yang dia punya. Ada tugas Microsoft Form, ada tugas Microsoft Suite, ada tugas ada Microsoft Teams, ada Microsoft Education. Ini nanti contoh. Bapak Arisman, saya masuk ke akun Bapak Arisman dulu. Dia buka dulu akun Bapak Arisman. Oke. Mana nih diseminasi? Oke, diseminasi. Jadi Bapak Arisman di akunnya, di akun Bapak Arisman ya, dia tinggal buka buku catatan kelasnya dalam pelatihan ini. Dalam pelatihan ini dia membuka buku catatan kelas. Oke, buku catatan kelas. Lalu buku catatan kelasnya tadi kita lihat, oke. Kita lihat buku catatan kelasnya ini. Ini kita lihat dulu tumpukan buku. Oke, ada selamat datang, ada kolaborasi space, ada konten pustaka karena tidak ada seisi. Kemudian ada nih Arisman Rahmat Yunis. Kita lihat. Oke. Untuk Microsoft Form-nya kosong. Untuk Suite-nya juga kosong. Oke. Dah. Sekarang, oke, sekarang ya. Bapak Arisman, seandainya Bapak Arisman, contoh, Bapak Arisman mau mengirim ya, dia mau mengirim tugas Microsoft Teams. Oke, dia mau mengirim tugas Microsoft Teams. Oke, di sini ini sudah ada ya. Lupa saya ngapusnya tadi. Oke. Oke, otomatis sudah ya. Tadi kan saya coba Bapak Arisman mencoba memasukkan tugas. Ternyata ini sudah ada di buku catatannya. Ini anggap sebagai catatan, buku catatan ya. Buku catatan Microsoft Teams. Oke. Teams. Oke. Lalu di bawahnya ada tugasnya. Jadi ini catatan dari Bapak Arisman ketika ada materi dia mencatat apa yang saya jelaskan. Di bawahnya ada tugas Microsoft Teams. Tugas Microsoft Teams ini muncul karena tadi ketika dia membuat tugas, ini tugas ya. Tugas ini dia melampirkan kelas notebook. Oke, mana tugas Microsoft Teams? Oke, Microsoft Teams. Oke, ini. Bapak Arisman sudah melampirkan tugas Microsoft Teams. Kalau kita buka sama juga, dia akan langsung menuju buku catatan tadi. Buku catatan tadi. Oke. Ya.
dia membuka, atau boleh juga catatan ini dia hapus. Kalau dihapus otomatis yang ada di OneNote tadi juga terhapus. Oke, terhapus. Jadi cara membuat tugas, saya ulangi lagi ya. Ini terintegrasi ya dengan buku catatan kelas. Saya hapus saja dulu. Saya hapus. Anggap ini Bapak Arisman belum membuat tugas sama sekali. Sekarang dia mau membuat tugas Microsoft Teams. Diklik Microsoft Teams. Oke. Lalu dia buat, kalau lampirkan nggak ada Microsoft OneNote di sini. Dia buat baru. Barunya adalah halaman buku catatan. Nah, dia buat tugasnya terintegrasi dengan halaman buku catatan kelas. Oke. Di sini dia buat tugasnya, tugas Microsoft Teams. Oke. Oke. Tugas Microsoft Teams. Lalu dia tempelkan tugasnya ini di Microsoft Teams. Oke. Lalu dilampirkan. Otomatis di Microsoft Teams nanti di buku catatan kelas Microsoft Teams akan muncul halaman baru dengan judul tugas Microsoft Teams. Oke. Nah, jadi ini tinggal dia buka, lalu dia isi dengan seluruh instruksi yang ada di sini. Oke. Contoh kita copy saja dulu ini. Kita buka, lalu tempel itu. Tempel semua yang kita buat tadi. Contoh screenshot kelas tim yang dibuat. Nah, screenshot, masukkan gambar. Kode kelas, screenshot, masukkan gambar. Ini juga tinggal kita isikan atau kita buat ini, kita urutkan lagi sesuai dengan penomorannya. Oke. Kasih ini. Oke. Ini juga nanti otomatis 2 ya. Nah, 2 sama juga kayak pengetikan di Microsoft Word. Oke. Oke. Sejauh ini paham Bapak Ibu cara pengiriman tugasnya? Jadi tugasnya kita buat kalau ada perintahnya kelas notebook. Jadi Bapak Ibu buat baru, ambil kelas notebook. Lalu letakkan sesuai dengan materinya. Seperti itu. Nah, ini sudah dibuat tadi ya. Dibuat. Otomatis di buku catatan kelas Bapak Arisman akan ada halaman baru dengan tugas ini. Kita lihat. Oke. Apakah hilang dia? Oh ini. Ternyata tidak hilang tetapi bertambah nih. Nah, oke. Bertambah. Kalau tidak digunakan bisa kita hapus saja. Kita hapus dari halaman. Oke. Hapus secara permanen. Dah, hilang. Jadi tugasnya adalah ini. Tugas yang terintegrasi ke buku catatan kelas. Seperti itu. Kira-kira ada pertanyaan Bapak Ibu? Tanya sedikit Pak. Ya, silakan. Berarti tugas siswa itu dibuat per siswa ya? Notebook itu maksudnya, catatan siswa itu dibuat per siswa gitu sama gurunya? Tidak, Bu. Itu dibuat secara otomatis. Kita menentukan template awal, apakah contoh tadi saya menentukan di awal template-nya pertama Microsoft KD 3.1, 3.2, otomatis nanti ketika kita membuat catatan, seluruh siswa yang ada di kelas itu mendapatkan template yang sama semua, judul yang sama. Mendapatkan judul buku catatan yang sama. Seperti itu. Jadi ketika kita membuat awal, makanya tadi kita suruh masukkan apakah itu judulnya modul ataukah kuis. Nah, jadi nanti ketika kita buat, seluruh siswa atau 20 siswa kita ada di kelas, 20 siswa itu akan mendapatkan model yang sama sesuai dengan yang dibuat oleh gurunya. Jadi kita tidak menambahkan satu persatu lagi, otomatis seluruh siswa yang ada di dalam otomatis mendapatkan buku catatan dengan judul yang sama. Nah, seperti itu. Walaupun kosong. Ya. Kira-kira bisa dipahami maksudnya, Bu? Ya, mengerti. Ya, jadi kita membuat di awal tuh. Jadi pastikan kira-kira di kelas itu kita butuh siswanya buat apa? Apakah cuma satu buku catatan saja? Nanti di dalam buku catatan itu banyak materinya, silakan, nggak apa-apa. Yang jelas kita sebagai guru bisa melihat buku catatan siswa. Kita bisa melihat buku catatan siswa. Apakah Bapak Ibu tetapkan per materi, per KD, atau buku saja? Mungkin ini buku catatannya ini, buku latihannya ini. Jadi kita buat saja satu buku catatan, satu buku latihan. Lalu kita buat
seluruh siswa dapat yang namanya buku catatan dan buku latihan. Oke. Silakan Bapak Ibu. Ini saya lihat dulu chat ya. Mungkin ada yang malu bertanya. Pertama, nih kata Ibu Yusmarita, susah kita terapkan sama anak didik karena anak-anak kita kurang paham dan hatinya, apalagi tidak punya HP dan paket. Oke. Tidak punya HP. Bagaimana kita dapat menerapkan sama anak didik kita supaya mengerti? Oke. Jadi masalahnya kata Ibu Yusmarita sangat susah ini, sangat susah menerapkan kepada anak didik. Namun begini Bapak Ibu, namun pada pengalaman saya pribadi, yang susah itu bukan pada anak didiknya Bapak Ibu. Ya, yang susah itu bukan pada anak didiknya, tetapi yang susah itu gurunya yang memahami. Kalau anak didik saya lihat pemahaman mereka untuk memahami perangkat komputer atau HP itu sangat luar biasa Bapak Ibu, sangat luar biasa. Mungkin 1 hari, 2 hari dia bertanya, 3 hari bertanya, minggu depan dia nggak bertanya lagi karena sudah paham dengan apa yang dia kerjakan. Mungkin kalau dibilang bodohnya cuma 1 hari saja. Karena anak-anak sekarang itu sangat cepat menangkap sebuah informasi yang baru itu. Karena seperti contoh saja game itu sangat rumit. Namun bagi mereka adalah suatu yang mudah karena mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi. Beda dengan kita yang sudah berumur atau mungkin 30 ke atas, 40, itu mungkin kita sering lupa. Makanya sulit memahami. Itu menurut pendapat saya. Jadi kalau masalahnya HP, bisa Bapak Ibu, kalau masalahnya perangkat komputer permasalahannya, Bapak Ibu bisa mengatasi dengan cara mereka belajar kelompok saja. Mungkin 1 HP untuk 1 kelompok. Termasuk saya pribadi pun di sekolah, banyak siswa yang mengeluh, Pak, saya tidak punya HP. Kalau mereka tidak punya HP, boleh mereka menggunakan HP teman-teman di 1 kelompoknya. Atau HP orang tuanya juga boleh, lebih bagus lagi. Atau kalau tidak ada, bisa kita fasilitasi mereka dengan menggunakan komputer yang ada di sekolah. Karena saya yakin dan percaya sekarang ini hampir tidak ada lagi sekolah yang tidak punya komputer. Ya, yakin saya itu, Bu. Apalagi sejak diberlakukannya UN, itu hampir semua sekolah termasuk pun sekolah-sekolah di pelosok sudah punya labor komputer. Kalau sudah ngomong labor, itu komputernya itu lebih dari 1, Bapak Ibu. Ya, walaupun cuma ada 5 atau 10, minimal mereka bisa berusaha atau belajar. Karena saya sendiri pun di sekolah pengalaman, dari tidak ada komputer sampai sekarang sudah ada ratusan komputer di sekolah. Jadi yang masalahnya sumber daya pendukungnya atau daya dukungnya dari kita guru yang agak sulit untuk menerima sebuah pembaruan. Karena saya lihat memang secara pribadi saya lihat banyak anak-anak saya yang cepat sekali. Kita saja belum paham, dia sudah paham duluan. Karena perangkat komputer itu bagi mereka adalah suatu yang menarik. Apalagi kita gunakan adalah perangkat HP. Malah mereka lebih mahir daripada kita, seperti itu. Ya, mungkin itu jawaban saya dari pertanyaan Ibu Yusmarita. Jadi sebenarnya yang sulit itu adalah kemauan. Kalau kemauan itu tidak ada, apa boleh buat? Sehebat apapun perangkat yang kita punya, itu kalau kemauan kita tidak ada, maka itu pasti akan jadi sia-sia. Sedangkan saja kita terapkan classroom, ruang kurang paham dengan apalagi dengan Microsoft Teams. Oke. Masalah classroom atau Microsoft Teams itu adalah opsi pilihan, ya. Mau menggunakan classroom boleh, Microsoft Teams boleh, menggunakan ruang guru boleh, menggunakan Kuiper, Edmodo, Skologi, Moodle, apalagi banyak sekali Bapak Ibu. Banyak sekali LMS atau CMS yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran di sekolah. Nah, jadi itu sifatnya alternatif. Bapak Ibu bisa menggunakan perangkat-perangkat atau setidak-tidaknya Bapak Ibu bisa menggunakan WA untuk pemberian tugas siswa di rumah. Nah, seperti itu. Itu seminim-minimnya pengetahuan sekarang guru, minimal mereka harus paham dengan WA. Karena sekarang apapun ceritanya dikit-dikit info itu di WA. Sekolah di WA, organisasi di WA, semua info itu di WA. Pelatihan pun di WA. Kalau Telegram ada juga, namun tidak secepat
dari WA karena kita mungkin lebih enak saja menggunakan WA daripada aplikasi-aplikasi media sosial lainnya atau chatting lain. Kemudian ada pertanyaan dari Bu Rumania, Carolina Dalimunte. Pak, saya ada masukan file di buku catatan apakah bisa dilihat di sini? Mohon maaf Ibu, Bu Rumania, maksudnya gimana? Mungkin diaktifkan suaranya Ibu, nggak apa-apa Ibu, Bu Rumania. Masih ada orangnya? Pak, saya ada masukan file di buku catatan, apakah bisa Bapak lihat di sini? Oke. Buku catatan yang mana, Ibu? Tadi sudah saya sampaikan, kalau buku catatan siswa, guru bisa lihat. Buku catatan siswa, guru bisa lihat. Tetapi teman-temannya tidak bisa lihat. Yang bisa melihat adalah guru dan siswa tersebut. Kalau buku catatan guru, tidak ada yang bisa lihat kecuali guru. Kalau buku catatan kolaborasi atau ruang kolaborasi itu guru, siswa, dan kawan-kawannya juga bisa lihat. Karena itu adalah buku catatan bersama. Jadi yang Ibu maksud adalah buku catatan, ya ada saya masukkan file di buku catatan. Kalau Ibu masukkan buku catatan, status Ibu sebagai siswa, artinya saya sebagai guru bisa lihat buku catatan Ibu. Ya. Jadi bagi siswa itu tidak ada namanya privasi. Nah, bagi siswa tidak ada namanya privasi di kelas. Yang ada privasi itu adalah guru. Guru punya catatan tetapi tidak bisa dilihat orang lain. Sedangkan siswa bisa punya buku catatan yang bisa dilihat oleh guru dan siswa itu sendiri, namun siswa yang lain tidak bisa melihat. Sama kayak nilai. Nilai Ibu bisa lihat nilai Ibu sendiri, namun kawan-kawannya di kelas tidak bisa lihat nilai Bapak Ibu. Sedangkan guru bisa lihat semua nilai seperti itu. Jadi hak akses dari guru itu lebih luas daripada si siswa. Oke. Kemudian tanya lagi Pak, berarti tugas dapat diberikan pada penugasan dan kelas notebook. Ya Pak, tergantung dari jenis tugasnya. Oke ya. Jadi cara pemberian tugas itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Apakah itu tugas kuis, apakah tugas itu dalam kelas note, apakah itu tugas itu dalam upload. Contoh saya punya tugas, saya suruh siswa saya upload fotonya. Jadi tinggal tambahkan tugas saja. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke. Tanya lagi. Oke, berikutnya. Ibu Arikanti, mohon diulangi materi OneNote ya Pak. Sempat ketinggalan saat pembuatan Microsoft OneNote-nya karena ada tugas dari sekolah. Aduh Ibu, kalau diulangi lagi tidak cukup waktu. Kalau Ibu mau mengulangi nanti tinggal lihat rekamannya saja. Karena ini kita rekam. Ini rekamannya masih berjalan. Anda sedang merekam. Anda sedang merekam rapat ini. Nanti rekamannya, oke. Untuk rekaman sebenarnya bisa Bapak Ibu sendiri lihat. Contoh, di sini ada ini akun siswa, desiminasi, akun Bapak Rismen. Dia bisa melihat sebenarnya, oke di sini ya. Dia bisa melihat sebenarnya rekaman. Di sini sudah ada folder recording. Recordingnya nih sudah banyak nih. Recording hari apa? Contoh hari ini. Hari ini tanggal 4 bulan 8. Kemarin Senin. Oke. Hari ini kayaknya belum ada ya. Ini kemarin nih. Kemarin. Ini sekitar 1 jam tadi. Ini ternyata sudah ada rekaman saya. 3 kali terekam ini. Nanti kita ambil saja rekaman yang paling panjang. Jadi semua rekaman itu otomatis akan tersimpan di sini. Supaya memudahkan Bapak Ibu melihat, makanya saya upload ke YouTube supaya Bapak Ibu lihat, atau boleh juga Bapak Ibu lihat di sini. Ya, YouTube ada juga, tapi saya tidak mengkampanyekan harus Bapak Ibu lihat di YouTube saya, harus like, harus subscribe, itu tidak. Saya tidak ada rasanya kewajiban untuk kampanye YouTube di sini. Oke, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Ya Bapak? Kalau Bapak Ibu lihat di YouTube sebenarnya sangat banyak sekali itu master-master yang membahas apakah OneNote harus dikerjakan siswa di kelas kita. Untuk tugas itu tidak ada Bapak Ibu ya. Cuma kita Cuma Bapak Ibu, saya ulang lagi ya pertama ya. Saya jelaskan tugasnya ya. Saya jelaskan tugas.
tugasnya ini saya buka akun Bapak Arismen tadi karena dia sebagai siswa. Pertama tugasnya adalah tugas wajib pertama Microsoft Teams. Jadi untuk tugas Microsoft Teams semua screenshot itu disimpan atau ditempel pada kelas notebook. Nah, seperti ini contohnya. Setelah selesai diisi, lalu dikumpulkan. Nah, jangan lupa diklik ini kumpulkan. Nanti capek-capek buat tugas, tetapi Pak, saya sudah buat tugas. Saya tanya, tugasnya apakah sudah dikumpulkan apa belum? Belum Pak, salah sendiri. Ngapain tidak dikumpulkan? Jadi jangan lupa nanti diklik kumpulkan. Otomatis nanti akan masuk kepada saya, tugasnya sudah dikumpul. Setelah tugasnya dikumpul, saya akan membuka dan mengecek. Kalau sesuai, saya kasih nilai dan saya kembalikan lagi kepada Bapak Ibu. Oke, ini tugas Microsoft Teams. Berikutnya tugas Microsoft Form. Oke, tugas Microsoft Form apa? Berikan link kuis. Oke, ini tidak di kelas OneNote ya. Ini cukup ditambahkan saja, dilampirkan saja. Masukkan tautan. Nah, tautan dari Microsoft Form yang sudah Bapak Ibu buat. Oke, masukkan tautannya. Ya. Dan mohon tidak membuat pembatasan waktu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu buat pembatasan waktu, seandainya batas waktunya sudah berakhir, saya tidak bisa melihat formulir yang Bapak Ibu buat. Oke. Berikutnya tugas Microsoft Sway. Oke, Sway juga silakan isi link Microsoft Sway dan screenshot tampilannya pastikan di kelas notebook. Untuk Microsoft Sway ternyata juga dipastikan ke kelas notebook. Jadi Bapak Ibu nanti screenshot lalu buat baru halaman buku catatan. Nanti buat kategorinya di Microsoft Sway. Oke. Ini tinggal. Lalu jangan lupa tekan turn in atau kumpulkan ini untuk mengirim ke trainer. Dan terakhir ini ada tugas MEC. Microsoft Microsoft Hybrid Learning ya. Microsoft Hybrid Learning. Di sini ada model pembelajaran baru, pembelajaran masa depan ini dari Microsoft Educator Center. Oke. Jadi ini sudah ada link Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal klik link ini. Nah, ini saya contohkan ya. Saya klik link ini. Oke, ini punya Bapak Arismen ya. Kita klik link ini dulu. Di sini sudah ada Bapak Ibu. Di sini coba lihat. Ini apa? Ini semuanya dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Ini modulnya atau materinya dalam bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu tinggal baca nanti. Kalau seandainya Bapak Ibu tidak paham dengan bahasa Inggris, Bapak Ibu bisa nanti kalau bukanya di Google Chrome, tinggal instalkan saja ekstensi atau di sini kita cari ya pengaturan atau alat lain. Kita cari alat perambahan ya. Oke. Pengembangan web. Oke. Mungkin kita tambahkan apa ekstensinya? Ekstensi bukan? Nanti kita tambahkan kalau di Google namanya ada ekstensi. Oke, ada perangkat pengembangan web. Kita lihat ada ya. Oh, ini bukan ekstensi. Kita lihat ada kalau di Google Chrome gini Bapak Ibu, saya jelaskan. Kalau di Google Chrome ada namanya di sini extension. Di sini ada extension. Bapak Ibu tinggal cari aja translate. Translator. Kita buka di sini ada translator. Ini buka di Open Chrome Web Store. Ini boleh juga. Nanti cari yang namanya translate. Translate. Oke, translator. Google Translate. Kita cari Google Translate. Oke. Nih, Quick Translator atau Translate, penerjemah yang resmi. Ini kayaknya sepertinya sudah ada Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya ini saya buka, ini saya buka kalau di akun saya buka di ini. Karena ini saya sudah instalkan, jadi nggak perlu lagi.
Contoh di browser saya buka, ini Google. Nah, ini sudah bisa otomatis saya bisa terjemahkan dengan menggunakan ekstensi tadi. Saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Udah. Jadi kita nggak capek-capek lagi. Ini sudah ada, tinggal kita mulai kursus saja. Oke. Pembelajaran hibrid model baru untuk pembelajaran masa depan. Mulai kursus, ini ada materinya. Lalu kita next saja seperti guru belajar Bapak Ibu. Next, terus next sampai materinya selesai, next. Lanjut next, sampai ini habis. Oke, lalu Bapak Ibu, ini hampir mirip, sangat mirip sekali. Saya masuk dulu ya karena saya belum login. Saya masuk dulu dengan akun guru inovatif. Oke. Sudah. Di sini. Ini ada kuis. Kuis ini kita kerjakan. Kirim, nanti kirim sampai Bapak Ibu selesai. Kalau seandainya nilai Bapak Ibu bagus, 80, Bapak Ibu lulus. Saya lihat ini soal-soalnya mudah kalau seandainya kita paham dengan materinya atau kategori soalnya mudah. Namun kemarin itu salahnya kita karena itu berbahasa Inggris, jadi soalnya itu kita anggap sebagai soal yang sulit. Kalau sudah selesai nanti, kalau Ibu lulus, Bapak Ibu nanti akan dapat nih. Ini contoh lencana yang sudah saya dapatkan. Satu lencana ini artinya satu sertifikat. Contoh, yang pelajaran tadi, pembelajaran hibrid model baru untuk pembelajaran masa depan. Ini contoh sertifikat yang sudah saya dapatkan. Nih ada sertifikat. Satu sertifikat. Oke. Ini sertifikat yang lain boleh juga? Sertifikat. Ini ada juga saya lihat sertifikat yang lain. Oke, ini sertifikat. Jadi banyak sertifikat. Satu sertifikat ini nilainya 1 jam pelajaran. Atau Bapak Ibu Layarnya juga bisa. Pak. Hitam. Apa, Bu? Layarnya nggak nampak. Nggak nampak. Oke. Oke, kenapa diam? Oke. Maaf. Oke, ya ini keluar nih. Oke. Ulang lagi Pak, apa anda nih dari awal? Kenapa tadi nggak ada yang komentar, makanya saya lanjut. Oke. Ulang dari Kirain awal lagi. tempat saya Dari banyak awal. semua juga. Ulang dari awal Pak. pertemuan. Oke. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di rekaman ya. Ingat ya, rekamannya ada. Oke. Saya ulangi lagi ya. Ini udah nampak Bapak Ibu? Kita ulang dari awal. Nggak benar nih. Ini nampak? Udah. Ini nampak ya? Oke. Udah nampak. Tadi tugasnya adalah membuka link MEC Microsoft Educator Center. Kalau Bapak Ibu buka nih link ini ya, maka diarahkan ke akun baru. Akun baru, saya sarankan bukanya pakai Google Chrome saja, lebih enak. Atau karena ini saya gunakan browsernya Mozilla, saya pindahkan saja ini link ini saya pindahkan ke Google Chrome. Di Google Chrome ini nampak Bapak Ibu? Nampak? Sekarang? Nampak. Di Google Chrome saya sudah menginstalkan extension Translate. Jadi semua bahasa asing yang muncul di sini sudah bisa kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Oke, ini saya tutup karena sudah muncul ekstensinya di sini. Jadi bahasanya ini defaultnya adalah bahasa Inggris. Jadi kita rubah ke bahasa Indonesia. Jadi link tadi ini muncul kursus sudah selesai. Karena apa? Saya sudah mengerjakan kursus ini sebelumnya. Ya, sudah pernah mengerjakan kursus ini sebelumnya. Kalau di akun Bapak Arismen tadi, ini tulisannya adalah start course. Karena ini start kursus karena Bapak Arismen belum pernah mengerjakan. Tinggal di next saja, di next. Sama kayak pembelajaran di akun belajar. Next. Nanti kalau dimintanya login. Oke. Quiz. Disuruh masuk dulu. Oke. Bapak Arismen disuruh masuk dulu. Ini contoh. Saya contohkan ya. Bapak Arismen. Oke. Oke, mungkin Bapak Arismen silakan dijawab Bapak Arismen. Ini soal pertama. Education model. Kira-kira model yang mana yang laku sekarang di zamannya pandemi ini? Hybrid. Oke ya, Bapak Arismen. Lanjut Bapak Arismen. Salah Bapak Arismen. Kenapa? Karena jawabannya semuanya betul. Oh, berarti itu Oke, lanjut. Soal nomor 2 Bapak.
soal kedua Bapak Arisman? Mana saya lihat, Pak? Di Ini mana di saya layar lihat, Pak? saya. Di layar saya coba lihat Bapak Arisman. The hybrid model combines true. True, oke, kita klik. Oke, betul Bapak Arisman. Berikutnya Betul. soal ketiga. Ketiga, nggak nampak, Pak? Belum muncul apanya? Belum ya? Agak lambat saya di sini nih. Oke, dah. Sudah? Belum lagi, Pak. Belum? Mm. Oke. Nah, strategi yang terakhir, Oke. utilization. Salah Bapak. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat. Bapak aja yang jawab sendiri, Pak. Oke, ini anggap kita tes saja ya, kita tes saja. Ini artinya ada soal-soal itu yang jawabannya lebih dari satu. Nah, lanjut, ini benar apa salah? Nah, oke, benar. Ini, oke, kita pilih-pilih saja. Oke, ternyata salah. Jadi semuanya kalau benar semua, kita harus pilih jawaban benar semua. Ini false. Oke, lanjut. Nah, ini contoh 6 menit. Oke, betul juga. Ini benar apa salah? Oke, salah lagi. Oh, ternyata salah. Soal nomor 10. Oke, salah. Hasilnya skor cuma 40. KKM-nya 80. Artinya ujian kembali. Oke. Ujian kembali dari awal. Seperti itu. Kira-kira paham Bapak Ibu? Ya. Kalau seandainya Bapak Ibu lulus, nanti Bapak Ibu tinggal lihat di profilnya di sini, ada profilnya. Lihat profil saya di pojok ya, pojok kanan atas. Ini, Bapak Ibu akan dapat lencana pembelajaran hibrid modal baru untuk pembelajaran masa depan. Di sini Bapak Ibu tinggal lihat sertifikat. Nah, ini ada sertifikatnya. Oke, ada satu. Ini adalah sertifikat wajib ya. Sertifikat hybrid learning. Oke. Yang lain juga, nah ini contoh-contoh profil yang sudah saya dapatkan. Saya mau ikut kursus baru, boleh. Saya ambil di sini pelatihan. Saya pengen kursus baru. Kursus baru, kira-kira saya tertarik kemana? Oke, saya tertariknya ke materi apa ya? Kesulitan, pemula mungkin. Kira-kira kategorinya apa? Silakan ambil salah satu kursus yang ada di sini. Kerjakan, mungkin ada soalnya 5 soal atau 10 soal. Oke. Atau di sini produknya tim Microsoft. Oke. Jadi ini adalah kursus-kursus berkenaan dengan Microsoft Teams. Nah, jadi oke, kira-kira apa yang kita ambil? Silahkan diambil sesuai dengan yang Bapak Ibu inginkan. Nah, sumber jalur. Silakan dipilih saja kursusnya satu, lalu diikuti kursus. Nah, ini kursus selesai, artinya saya sudah selesai mengerjakan kursus ini. Nanti sertifikatnya tinggal Bapak upload. Nah, ini ya. Contoh, tugasnya adalah mengupload sertifikat. Lampirkan sertifikat. Unggah sertifikat yang sudah di-download. Masukkan 1 sertifikat, 2 sertifikat, dan berapa sertifikat. Ya. Cara yang paling gampang itu Bapak Ibu, seandainya Bapak Ibu tidak bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, minimal Bapak Ibu ingat kunci jawaban yang sudah tampil sebelumnya. Itu. Bapak ingat aja, oh nih, kalau nomor 1 tadi saya salah, kunci jawabannya ini. Minimal Bapak Ibu saya yakin semua bisa dapat 100. Nah, karena apa? Ketika Berapa kali? Apa, Bu? Maaf, Pak. Berapa kali boleh diulang? Kalau saya lihat itu sampai lulus, Ibu. Sampai lulus, mau 10 kali, 20 kali, ya, sampai lulus. Ya. Karena ketika Bapak Ibu mengklik soal salah, itu kunci jawaban langsung keluar. Gagal, ulangi lagi. Artinya kita tinggal mengingat kunci jawaban saja. Ya. Kalau memang langsung lulus, alhamdulillah. Nah, kalau tidak artinya oke, paham ya Bapak Ibu? Jadi saya rasa tidak ada kendala itu. Minimal Bapak Ibu catat itu. Tadi kunci jawabannya ini. Nanti saya ulangi lagi, saya masukkan kunci itu. Itu minimal. Tapi kalau Bapak Ibu memang mau menguji pengetahuannya, silahkan. Fokuskan pada lulus ujian pertama. Seperti itu. Oke. Kira-kira ada lagi yang mau ditanyakan tentang tugas? Oke, kembali ini tugas. Ya. Jadi kalau saya lihat sampai saat sekarang ini belum ada satupun siswa atau peserta
Peserta yang menyelesaikan tugas. Contoh tugas Microsoft Teams. Oke, siapa? Ini tidak ada, belum ada satupun. Tapi yang melihat sudah banyak. Oke, yang melihat sudah banyak. Yang banyak itu kemarin nih, latihan mengerjakan tugas soal kuis ini. Hampir 50% peserta, nih sudah banyak yang mengerjakan. Rata-rata dapat 100 semua. Oke, kecuali Bapak Arismen, dia sengaja dapat nilai 0 supaya asik katanya. Oke. Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Bapak Eka. Nah, Bapak Eka ini tampil di layar. Baju kuning 2 kamera, kiri dan kanan. Satu akun istrinya, satu akun suaminya. Akun dia ya, bukan suaminya. Silakan Halo, Ibu ya, silakan Ibu Fitriani. Kan nanti kita upload tugas tuh. Ya. Apakah tugas itu harus dijawab oleh semua siswa yang ada di kelas kita untuk kita kumpulkan ke Bapak? Di tugas. Di tim, di materi tim kan ada tugas. Ya. Tugas yang harus kita buat ke siswa. Di tim, ada Microsoft Teams ya. Tugasnya yang nomor berapa, Bu? Apakah tugasnya itu harus kan nanti kita harus kumpulkan screenshot penilaian. Iya, penilaian. Oke. Harus dijawab semua siswa dulu. Oke, minimal ini, Bu. Saya bilang, minimal soal Ibu itu dikerjakan ada satu orang siswa. Fikornya tadi 1 orang siswa minimal. Gradingnya, penilaiannya juga minimal dikerjakan oleh 1 orang siswa. Maksimalnya boleh berapa saja. Seluruh siswa boleh mengerjakan atau minimal ada 1 orang. Sehingga penilaian itu muncul. Ada nilai yang muncul. Jadi Bapak Ibu tahu, oh begini tampilan kalau siswanya mengerjakan. Begini tampilan kalau siswanya cuma melihat. Seperti itu. Jadi minimal 1 orang ya. Jadi tidak harus Bapak Ibu paksa, nanti jangan-jangan nanti di malam-malam di WA, tolong ya Bapak Ibu kerjakan soal saya ini. Kalau tidak awas, jangan. Minimal ada 1 orang saja cukup. 1 orang atau lebih. Boleh. Oke, Bu. Oke, Pak. Makasih. Oke, ya, kita permudah aja, Bu. Nggak perlu. Tidak harus semua. Enggak. Minimal Ibu tahu caranya, ada sampelnya, ada contohnya lah. Masalah soal, mau soalnya soal hot itu tidak jadi masalah. Yang jelas Bapak Ibu bisa membuat soal, bisa menambahkan soal. Lalu siswa bisa mengerjakan soal. Setelah siswa mengerjakan soal, gurunya juga bisa melihat nilai siswa. Oke. Dan jangan lupa Bapak Ibu, setelah ini contoh ya. Ini lihat dulu, ini tampilan saya nih. Saya sebagai guru Bapak Ibu. Saya sebagai guru, di sini ada Abid, Wibowo. Tugasnya gimana Bu? Sudah dikumpulkan ya? Ini statusnya dikumpulkan ya? Nampak Bu? Oke, ntar loh. Oke, tugas latihan. Oke, ini ada tugas latihan kemarin yang saya berikan kepada Bapak Ibu. Ini ada Bapak Abid. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 6. Oke, jadi semua siswa yang mengumpulkan ini, jangan lupa tugasnya kita kembalikan. Di sini ada kembalikan. Jangan nanti anak-anak sudah capek mengumpulkan, tetapi tidak dikembalikan. Ini saya kembalikan lagi tugasnya. Otomatis ketika saya kembalikan, siswa tersebut masuk ke dalam kategori siswa yang sudah dikembalikan tugasnya. Artinya nih, ada 6 orang yang sudah dikembalikan. Oke, jadi saya cari lagi siapa yang sudah mengumpulkan tugas. Walaupun ini sebenarnya tugas otomatis. Tugas yang otomatis muncul nilainya. Karena bisa dikoreksi oleh komputer secara langsung. Jadi kenapa? Karena kunci jawabannya sudah kita kunci. Ini saya kembalikan dulu. Kalau tugasnya sudah dikembalikan, maka siswa dapat mengumpulkan ulang lagi. Contoh, tadi kayak kemarin tuh. Kemarin kenapa tidak bisa remedial? Karena siswanya, gurunya belum melihat tugasnya. Ya, tugasnya sudah dikerjakan, kuisnya sudah dikerjakan, tetapi belum diserahkan kepada siswa, belum diserahkan kepada guru, sehingga guru belum bisa mengembalikan. Kalau sudah dikembalikan oleh guru, maka siswa tersebut bisa mengulangi ujiannya. Oke, seperti itu.
Ini ada, ini contoh ada 40, ada dapat 0 tadi. Ini saya kembalikan semua tugasnya dulu. Oke, sehingga nanti muncul di tugas yang sudah dikembalikan. Oke. Jadi ini sangat terbantu kita karena sini ya. Nah, ini semua Bapak Ibu yang sudah mengerjakan saya kembalikan. Oke, nanti Bapak Ibu bisa lihat di tugas. Oke, contoh. Ini Bapak Arisman kan sudah saya kembalikan ini. Nah, sedang dikerjakan. Oke, karena siswanya banyak tugasnya yang kita bagikan. Sama kayak di kelas. Buku siswa banyak yang kita kembalikan. Jadi butuh waktu yang sedikit lama untuk mengembalikan tugas kepada siswa. Oke, jadi kemarin yang mengerjakan ada sekitar 52 orang. Ini ada, oke, terima kasih sudah mengerjakan kuis. Oke, sekarang saya lihat tugas Bapak Arisman. Tugasnya apakah sudah masuk dikembalikan? Sebentar, oke. Oke, sebentar. Loading. Tugas, oke. Kita lihat ini tugas. Oke, ini tugasnya sudah selesai ya. Yang selesai ada ini apa ini? Oke. Latihan. Latihan mengerjakan tugas. Oke, ini terlalu besar centangnya. Oke, kita buka saja. Coba kita lihat ini nilainya 0. Oke. Nilainya 0. Ini. Ternyata ini tidak. Oke, nonaktif. Pesertanya 0. Bagaimana supaya dikembalikan Rabu pukul buka di Teams. Oke, juga sama ya. Artinya ini walaupun sudah saya kembalikan, namun siswa cuma bisa melihat. Karena ini jatuh temponya sampai tanggal 9. Oke. Kita lihat lagi di pengaturan mungkin ada yang bisa kita mana tadi? Arisman Rahmat Yunis. Oke. Ini dia. Tugasnya ini apakah bisa kita Oke. Kita lihat dulu ini apakah kita bisa print delete respon. Oke. Coba jawaban. Oke, untuk peserta. Arisman ya, ini Arisman. Coba kita delete saja. Oke. Delete respon. Oke. Coba kita delete. Yang punya Bapak Arisman. Kita delete. Lalu kita coba dibuka lagi. Apakah bisa dikerjakan? Oke, artinya. Bisa ya remedial? Oke, remedialnya artinya kita harus delete dulu hasil ujian pertama itu. Jadi di tempat awal tadi, di sini ada namanya delete respon. Kalau delete responnya kita delete, artinya siswa tersebut bisa melakukan ujian ulang. Nah, ini sudah bisa lagi. Jadi Bapak Arisman, 1 tambah 1 sama dengan 2, 2 tambah 5 sama dengan 7, 1 kali 2 sama dengan 2, 2 kali 2 sama dengan 4, 3 kali 3 sama dengan 9. Lalu siswa ini mengirim lagi. Tadi kemarin nilainya 0. Sekarang nilainya oke. Tanggapan Anda telah terkirim. Lihat hasil. 100. Oke, selamat untuk Bapak Arisman. Nilainya sudah 100. Lalu di sini kita lihat, coba kita reload. Ternyata nilainya di buku nilai. Oke. Di buku nilai si siswa ini walaupun dia sudah mengulang, ternyata dia nilainya masih 0. Kenapa? Karena nilai baru belum dicek oleh guru. Oke, kita lihat di gurunya. Oke, kita kembali ke tugas. Tutup ya, tutup. Tutup, kita tutup dulu. Oke, bandel. Oke, kita lihat tugas dulu. Oke, kita lihat tugas. Ini latihan tugas. Kita lihat tadi Arisman mana? Oke. Nih. Dikumpulkan lagi. Di sini sudah muncul nilai terbaru. Sudah muncul nilai baru dari Arisman. Supaya nilainya ini masuk ke nilai baru, ini kan nilai lamanya masih 0. Gurunya harus mengklik. Oke, ini melihat ya. Ini cuma lihat.
Artinya gurunya harus klik namanya, lalu kembalikan tugasnya. Dikembalikan. Jadi siswanya mengumpulkan lagi, gurunya harus mengembalikan lagi. Otomatis, otomatis, sedang mengerjakan. Kita lihat apakah nilai, ya. Apakah nilai Arisman? Mana kita lihat Arisman? Oke, nih. Sudah berubah jadi 100. Oke, kita perbarui. Ini 0 ya. Kita perbarui, kita lihat tugasnya. Kita lihat tugasnya, apakah sudah dapat 100? Oke, dikembalikan lagi. Sekarang nilai Bapak Arisman sudah dapat 100. Oke, selamat buat Bapak Arisman. Jadi, masalah kita kemarin terpecahkan, ternyata anak-anak masih bisa melakukan remedial dengan cara menghapus nilai yang mereka dapatkan sebelumnya. Dan harus gurunya harus mengembalikan kembali. Kalau tidak, yang terekam itu adalah nilai lama. Oke. Seperti itu Bapak Ibu. Kira-kira. Jadi saya pun sebenarnya nggak tahu juga. Klik-klik saja ternyata dapat solusinya. Oke, seperti itu. Karena memang saya pun pribadi belum sampai di sana, sampai anak-anak ini remedial. Cuma kasih tugas sama anak-anak mengerjakan. Belum praktek di sekolah, belum sampai remedial. Seperti itu. Silakan Bapak Ibu. Oke, yang mau bertanya? Silakan. Jadi sudah dapat solusi. Ya silakan Ibu. Ini siapa ini? Ibu Ainal Madi ya? Ya. Terima kasih Pak Irfan. Silakan Ibu Ainal. Ya. Bagaimana mengunduh sertifikat di pelatihan kita tadi Pak, di MIK tadi Pak? Oke, mengunduh sertifikat Bapak Ibu. Oke ya. Seandainya sudah selesai, di sini. Seandainya sudah selesai, boleh pastikan Bapak Ibu sudah lulus di sertifikat di materi tersebut atau di kursus tersebut. Lalu Bapak Ibu tinggal lihat nih profil saya, ada profil saya ya. Profil saya, lalu lihat daftar sertifikat yang Bapak Ibu lihat. Nah, daftar kursus. Contoh pembelajaran hibrid tadi, lihat detail dan sertifikat. Lihat sertifikat, kalau sudah kalau sudah tinggal kita unduh. Di pojok kanan atas ada download. Oke. Ini ada download. Iya Pak. Oke, udah. Lalu save as bisa juga. Oke. Iya. Sekarang, Pak. Ibu udah dapat sertifikat ya, Ibu? Saya sudah 2 Pak, sudah 2 pelatihan. Alhamdulillah sudah 2 ya. Jadi nggak payah kan Ibu? Nggak payah ya, oke. Jadi enggak Pak, tadi saya rubah bahasanya ke bahasa Indonesia, jadi itu caranya paham. Pak Di DMP-nya 1 Oktober 2015. Kenapa Bapak Arisman? Oke, saya matikan dulu suara Bapak Arisman. Oke, siapa lagi Bapak yang mau bertanya tentang materi ini? Pak Irfan, satu lagi boleh Pak Irfan? Ya, silakan 2 boleh juga Bu. Ini Pak, di tugas materi Microsoft Teams itu ada penugasan yang nomor 3 adalah screenshot penugasan di kelas notebook. Bisa dijelaskan maksudnya bagaimana Pak? Sekali lagi Pak. Apa? Yang nomor 3-nya screenshot penugasan di kelas notebook. Ini saya kasih contoh ya Bu. Ya Pak. Level 3 kemarin saya buat ya. Tugas apa tadi Bu? Tugas yang di ini Pak. Tugas di materi Microsoft Teams. Oke. Itu kan ada 5 ya Pak. Yang ketiganya screenshot penugasan di kelas notebook. Bisa dijelaskan maksudnya tuh Pak? Oke. Untuk apa? Screenshot penugasan yang di kelas notebook saya kurang paham Pak. Ya, gini aja. Untuk penugasan screenshot itu yang dimaksud adalah penugasan ya, penugasan yang ada di penugasan. Namun dia nanti meminta siswa untuk menempelkan di kelas notebook, seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal klik aja ini tugas, screenshot saja, oke, screenshot saja lalu kirim. Nah, jadi yang
Screenshot yang di tugas ya, di tugas. Oh, tugas. Iya Pak, ya Pak. Oke, jadi tampilan di tugas saja. Ya. Tampilan di tugas ya Pak Irfan ya. Tampilan tugas. Oke Pak. Jadi Bapak Ibu nanti memberikan tugas yang apa memerintahkan siswa membuat mengisi tugasnya di kelas notebook. Nah, ini sampel saja Bapak Ibu bahwa kalau Bapak Ibu sudah bisa memerintahkan siswanya membuat seperti itu. Bukan berarti siswanya harus mengerjakan, tidak. Iya, iya. Seperti itu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam. Bu Rina. Bu Rina ya, Usnila. Oke, silakan Ibu. Pertemuan kita ketiga ya Pak ya. Ya, ketiga. Apa besok ada lagi? Besok ada lagi Bu, terakhir. Baiklah. Jadi dari awal judul kita diseminasi Microsoft 365 ya. Iya Ibu. Di situ kalau saya umpamakan ilmu ini 100%, saya mungkin baru entah 20, entah 30, tapi tetap semangat. Mungkin saya buka-buka nanti rekaman yang sudah kita ada Zoom hari ini ya, dan yang kemarin-kemarin. Jadi gini Pak Irfan, di diseminasi ini ada fitur-fitur itu tadi kan, Microsoft Teams gitu kan? Ya. Yang sudah kita bahas Microsoft Teams, baru Microsoft Form, baru yang hari ini apa lagi? OneNote. OneBook. OneNote. OneNote itu adalah nama dari aplikasi buku catatan. Tapi kalau sudah ada di dalam Microsoft Teams, namanya kelas notebook. Jadi Pak Irfan dan kawan-kawan semua tetap semangat memang ya. Semua materi ini saya belum mantap, cuman saya ingin memastikan seperti ini. Kayak yang kemarin kita buat tugas, saya ada bank soal misalnya di Microsoft Word, ada soal-soal fisika gitu Pak ya. Ya. Saya mau masukkan ke Microsoft Form, itu saya belum tahu bagaimana. Ajar lagi lah berarti ya. Oke. Masukkan tadi soal-soal tadi biar berfungsi ini ilmu yang kita pelajari ini dimasukkan ke. Ya memang. Sebenarnya apapun yang kita pelajari Ibu, kalau tidak kita praktekkan setelah ini di kelas, itu mungkin tidak terlalu bermakna rasanya. Karena nanti hilang itu. Tapi kalau Bapak Ibu dapat ilmu sedikit, lalu Bapak Ibu praktekkan di sekolah, maka ilmunya akan luar biasa banyaknya. Hal-hal yang tidak kita dapatkan dalam pelatihan, malah nanti akan muncul. Kemarin saya ikut pelatihan, malah kemarin cuma yang diajarkan sederhana Bapak Ibu. Kita diajarkan ini, itu, jadi saya penasaran. Saya penasaran bagaimana di sekolah saya juga ada Office 365. Akhirnya saya beli domain sekolah, saya daftarkan, alhamdulillah, di sekolah saya sekarang sudah memiliki Office 365 sendiri, bukan guru inovatif lagi. Memang Office 365 milik sekolah. Dan seluruh siswa yang ada di sekolah saya, guru, TU, dan siapa saja yang ada di sekolah, termasuk penjaga sekolah pun kalau dia mau pakai Office 365, saya buatkan. Insya Allah kita pakai secara bertahap. Memang kalau kita paksakan, ini tidak bisa. Kenapa? Salah satu kendalanya tadi adalah tidak semua siswa yang punya perangkat. Namun kalau kita lihat, kita survei, yang tidak punya perangkat itu mungkin tergantung kondisi di sekolahnya masing-masing ya. Kalau di tempat saya mungkin yang tidak punya itu cuma sekitar 10% saja. Sedangkan 90% lagi siswa itu sudah punya HP dan akses internet. Ya. Sebenarnya ini Bapak Ibu, program Office 365 ini memang sekarang sedang bertabrakan langsung, bertabrakan ya saya bilang, dengan program belajar ID yang dirilis oleh Kemdikbud. Belajar ID milik Kemdikbud. Kalau saya pribadi, saya matikan dulu Bapak Ibu. Saya pribadi, kenapa saya menjatuhkan pilihan saya sekarang ke Office 365? Karena kemarin permasalahannya yang saya hadapi di sekolah, di lapangan, akun belajar ID yang dibagikan oleh Kemdikbud itu tidak semuanya merata Bapak Ibu. Banyak sekali guru-guru dan siswa yang tidak dapat akun. Contoh saya pribadi, saya sendiri tidak dapat akun.
sudah saya coba telepon, coba email, SMS ataupun apapun jalur saya sudah coba, ternyata tidak direspon sama sekali. Paling cuma direspon, silakan tanya sama operator, silakan cek akun sekolah katanya. Padahal saya adalah admin dari sekolah itu sendiri. Dan banyak juga teman-teman bertanya bagaimana caranya. Saya pun tidak bisa menjawab. Makanya sebagai alternatifnya saya kemarin lebih tertarik ke 365. Kenapa? Office 365 ini sangat memudahkan sekali kita sebagai admin sekolah untuk menambahkan akun sebanyak-banyaknya. Jadi kalau kita mau buat siswa akunnya 1000 akun, nggak masalah. Ya. Atau menambahkan guru juga, guru kita ada 50, kita tambahkan 50 akun guru. Ya. Karena lisensi yang saya dapatkan untuk sekolah ada 1 juta akun, 1 juta lisensi. Jadi satu akun itu 1 lisensi. Nah, jadi tidak ada masalah. Tapi untuk belajar ID, mungkin salah satu kekurangannya saya lihat sekolah, admin sekolah tidak bisa menambahkan akun baru. Padahal siswa atau guru yang belum dapat akun tersebut butuh juga akun. Contohnya saya mau belajar, mau jadi trainer Google, ternyata akun belajar ID kita tidak ada. Sudah berapa kali pelatihan mengikuti belajar ID, saya cuma menggunakan email pribadi. Padahal kita sedang materinya akun belajar ID Kemendikbud. Salah itu. Jadi salah satu yang paling saya suka, admin Office 365 itu sangat full power, punya kekuasaan yang sangat luar biasa. Tidak hanya sekedar mereset password, tetapi bisa melakukan eksplorasi yang lebih banyak sekali. Beda halnya dengan akun belajar yang kita dibatasi hak akses kita, karena pengendali utamanya adalah orang dari Kemendikbud yang bisa mengakses seluruh fitur dari admin. Oke, seperti itu. Mungkin di sini Bapak Ibu ada yang sudah jadi trainer dari belajar ID, nggak masalah. Kita sama-sama berbagi saja. Bagi saya Microsoft bagus, Google bagus, LMS yang bagus juga nggak masalah. Yang tidak bagusnya apa? Tidak digunakan itu tidak bagus. Sehebat apapun sistem yang kita punya, kalau tidak kita gunakan itu namanya mubazir. Ya, seperti itu. Oke Bapak Ibu, ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Besok kita tutup dengan materi terakhir adalah Microsoft Sway. Nanti kita akan mencoba membuat media pembelajaran ya, yang menarik. Kalau di Google namanya Google Sheet. Ya, Google Sheet, tapi kalau di Microsoft namanya Microsoft Sway. Jadi kita bisa membuat halaman interaktif atau halaman yang sedikit lebih menarik, bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran kepada siswa kita di sekolah. Seperti itu. Silakan Bapak yang masih tampil kameranya, Pak Ruslan, Ibu Laila, Ibu Aisyah, Bu Mas Nijar, Bapak Citra, Bapak Eka Wandri. Ini karena kameranya 2, mohon maaf ya Pak Eka, karena saya baca nama di bawah. Ada Pak Adlian Imanda, Ibu Adikanti. Nah, kalau memang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Ya, sekali lagi di sini saya cuma menyampaikan. Malah saya menyampaikan materi ini, mohon maaf Bapak Ibu, saya baru belajar tadi jam 10 bagaimana cara membuat Microsoft OneNote. Karena waktu pelatihan kemarin saya nggak paham juga Bapak Ibu, nggak paham apa itu OneNote. Tapi saya anggap itu bisa itu kita pelajari. Malah saya lihat sekitar berapa menit, oh ternyata yang masuk OneNote seperti ini, buatnya seperti ini. Saya sampaikan apa yang saya lihat beberapa menit tadi kepada Ibu. Semoga bisa Bapak Ibu kembangkan. Jadi apa yang saya sampaikan itu sangat kecil sekali ilmunya. Silakan nanti Bapak Ibu kembangkan lagi. Dan yang paling bagus lagi saya bilang dipakai. Oke. Pak Irfan. Silakan Ibu. Kalau nanti sudah selesai pelatihan kita ini, ya, masih bisakah kita belajar dari Pak Irfan di luar pelatihan ini, lagi dalam kesulitan waktu buat tugasnya, masih bisa berkonsultasi dengan Pak Irfan?
Boleh Ibu. Sangat boleh Ibu. Sangat boleh. Karena kemarin waktu saya ikut pelatihan ini, malah setelah pelatihan peserta buat pelatihan lagi Bapak Ibu. Peserta buat pelatihan lagi. Pelatihan apa? Pelatihan mengerjakan tugas. Jadi saya kemarin hampir tiap malam peserta itu minta pelatihan lagi. Kenapa? Tugasnya belum selesai. Nah, saya pun kaget juga kemarin, banyak kawan-kawan yang buat pelatihan setelah pelatihan. Siapa pematerinya? Pematerinya peserta juga Bapak Ibu. Peserta yang bisa mengajarkan kepada yang belum paham seperti itu. Jadi tutor Terima kasih Pak. Saya pun kalau memang memungkinkan nanti saya gabung. Kalau tidak, mungkin saya akan balas via chat atau media sosial lainnya seperti itu. Untuk Bapak Ibu yang belum memiliki website sekolah, saya anjurkan nanti silakan Bapak Ibu buat website sekolah. Di sini saya lihat ada juga Bapak Mulyadi ya. Bapak Mulyadi ini kepala sekolah Bapak Ibu. Dia kepala sekolah di Singkil. Nah, Bapak Mulyadi sudah punya website sekolah apa belum? Suaranya Pak? Belum Pak, belum. Oke, belum Pak. Kalau belum besok kita bisa buat Pak. Boleh, nanti kita kontak Pak Irfannya ya. Iya Pak. Modalnya nggak usah banyak-banyak Pak. 60.000 selesai Pak. 60.000 dapat website sekolah, dapat Office 365, 1 juta lisensi. Oke, baik. Terima kasih. Nanti saya akan hubungi kembali. Karena di sini saya tidak jualan Bapak Ibu. Saya cuma membantu. Alhamdulillah saya tergabung di Ikatan Guru Indonesia IGI yang setiap hari melakukan kegiatan pelatihan yang luar biasa banyak. Saya pun nggak sanggup mengikuti. Ya, tahun kemarin saja saya coba pelatihan sekitar 20 pelatihan. Itu hampir tiap minggu pelatihan. Jadi pusing. Ya. Yang pusingnya nanti ketika membuat dupa bagi yang PNS itu laporannya luar biasa. Ya, laporannya sangat luar biasa banyaknya. Kalau Bapak Ibu mau bergabung juga di IGI boleh juga, nggak apa-apa. Mau di IGI, PGRI atau apapun bentuk organisasi profesi yang bisa meningkatkan kompetensi guru kita, silakan Bapak Ibu gabung. Saya kalau ada 10 organisasi di sini saya ikut semua. Yang jelas kita bukan untuk kepentingan politik, tetapi kita untuk kepentingan peningkatan kompetensi guru seperti itu. Jadi tidak usah kita bentur-benturkan dengan politik pendidikan seperti itu. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada, apakah bisa kita tutup? Ini sudah jam 4 waktu Indonesia Barat, yang timur mungkin sudah pukul 6. Oke, ada Bapak Ibnu Jarir. Selamat sore Bapak. Oke, kalau tidak kita foto bareng dulu ya Bapak Ibu. Selamat sore Bapak. Oke, pelatihan bergaransi. Ini katanya pelatihannya bergaransi, insya Allah bergaransi. Selama Bapak Ibu mau belajar, saya insya Allah akan coba layani. Sama kemarin terakhir saya pelatihan mengasih materi di Loksmawe Bapak Ibu. Saya coba melatih beberapa orang guru, belasan guru untuk membuat aplikasi Android. Alhamdulillah semua aplikasinya yang mereka buat sudah tampil di Google Play Store. Nah, itu saya berikan secara gratis Bapak Ibu. Saya tidak pungut bayaran. Malah saya yang bayar untuk akunnya, seperti itu. Nggak apa-apa, tidak ada ruginya kalau kita mau berbagi. Insya Allah.